Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus mendorong kita, memotivasi kita sehingga kita bisa bertumbuh terus dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian sabdanya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya tidak hanya terus menjadi bayi-bayi rohani saja, tapi Dia mau kita umatnya yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Itulah kehendak Tuhan, itulah kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jelas sekali dalam ayatnya yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Bertumbuh di sini pastilah menunjuk kepada suatu kehidupan spiritualitas kita, kehidupan rohani kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu gimana caranya supaya saudara dan saya bisa bertumbuh mencapai kedewasaan rohani kita? Apa yang harus saudara dan saya buat, lakukan, kerjakan supaya kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita? Setidaknya ada 3 cara yang dituntut dari kita. Yang pertama ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buanglah, sama dengan tinggalkanlah, lepaskanlah, yaitu segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu harus dibuang, harus itu ditinggalkan. Sama dengan artinya mari kita bertobat dari dosa-dosa kita. Apakah itu kejahatan, apakah tipu muslihat, apakah itu kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, itu dosa. Ini harus dibuang, harus ditinggalkan, harus kita bertobat. Karena dosa ini menjadi seperti benalu dalam suatu tanaman, menjadi hama dalam suatu tanaman yang akan menghambat pertumbuhan tanaman itu, bahkan bisa mematikan tanaman itu. Demikian juga dosa menghambat kita dalam pertumbuhan rohani kita, dalam pertumbuhan spiritualitas kita, karena itu harus dibuang. Itu harus ditinggalkan. Sama dengan artinya, mari kita terus mengintrospeksi diri. Bila didapati ada kehidupan kita yang tidak benar, kehidupan kita dalam dosa, mari kita buang. Mari kita tinggalkan itu. Supaya itu bukan menjadi hama, menjadi benalu dalam tanaman yang bisa menghambat pertumbuhan, bahkan bisa mematikannya. Yang kedua, supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani, ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi yang kedua, supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita, kita harus selalu rindu akan firman. Itu yang dimaksud selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Artinya seperti bayi yang selalu ingin
akan ASI untuk pertumbuhannya, maka demikian juga untuk pertumbuhan kita sebagai bayi-bayi rohani, maka kita selalu rindu akan firman. Kita selalu ingin akan firman, selalu rindu untuk membacanya, selalu rindu untuk menyelidikinya, selalu rindu untuk membagikannya, selalu rindu untuk mendengarkannya. Ini harus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk menolong kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Tanpa firman, tanpa kerinduan akan firman, itu akan mematikan pertumbuhan kita. Sama seperti bayi, kalau dia tidak merindukan air susu yang murni, itu akan menghambat pertumbuhannya, bahkan bisa mematikan bayi itu. Demikian juga saudara dan saya sebagai umat dalam pertumbuhan rohani kita, supaya kita terus bertumbuh mencapai kedewasaan rohani kita, maka kita selalu rindu akan firman. Karena firman adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kita. Tanpa firman maka tidak mungkin kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita mulai belajar sebagai umat, sebagai orang percaya untuk selalu rindu firman. Rindu mempelajarinya, rindu membacanya, rindu mendengarkannya, rindu membagikannya. Ini menjadi bagian yang penting yang tidak boleh kita hiraukan, tidak boleh kita lalaikan dalam perjalanan hidup kita sebagai umat, secara khusus dalam hubungan dengan pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Jangan sampai kita bayi-bayi rohani terus. Dari sisi waktu sudah waktunya kita menjadi pengajar, tapi kita masih diberikan minuman susu, belum diberikan makanan keras, karena kita belum bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Hal yang ketiga supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani, ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Hal yang ketiga supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani, yang ketiga harus menyadari kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita hendaknya memberi spirit, memberi motivasi, memberi vitamin untuk pertumbuhan rohani kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, saya percaya kebaikan Tuhan tidak ada taranya, tidak ada duanya, tidak ada bandingannya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau saudara dan saya masih ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja, masih bisa menerima gaji setiap bulan, itu pun juga semua adalah kebaikan Tuhan. Kalau kita masih bernafas menikmati segala ciptaannya, kita bisa pergi ke sana, pulang, dan melaksanakan tanggung jawab kita, itu kita sadari bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Bila saudara dan saya bisa mendengarkan firman Allah hari ini, itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan hendaknya menjadi pendorong, memberi pemotivasi bagi saudara dan saya untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Sebab tidak ada hari tanpa kebaikan Tuhan. Tidak ada detik, tidak ada jam tanpa kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi kebaikan Tuhan sungguh tiada taranya dan tiada duanya dalam hidup kita. Karena itu mari kita terus belajar supaya kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita, karena kita menyadari segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Supaya kami bertumbuh, tolonglah kami supaya kami bertobat dari dosa-dosa kami. Tolong kami supaya kami selalu rindu akan firman. Dan tolonglah kami supaya kami menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan bagi mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.